Soeharto. Dilanjutkan untuk yang pertanyaan tadi, bagaimana supaya kita itu punya kecerdasan layaknya Krishna, selalu terbimbing. Iri kadang ya, oh kapan bisa kayak gitu gitu. Ya, dari istilah welahan kemudian menjadi bilah. Dari kata welah itu bhumika sampurna. Bagi seorang Krishna yang lahir menjadi generasi-generasi yang Krishna linuwe nanti, ia sadar bahwa dari saripatinya bumi hadir telahirkan menjadi manusia yang tumitah untuk selalu eling deling, yang mempunyai kekuatan ada di pohon bambu yang namanya deling, selalu tampak eling. Makanya pohon bambu itu dikisahkan punya artinya rasa. Sehingga kita diminta untuk sering juga meditasi di tempat-tempat suci yang di sana ada pohon bambu. Sehingga untuk nyanding rasa. Karena kekuatan Sang Krishna sendiri adalah rahasia alam yang terbabar untuk membabar suasana agar di kehidupan ini tercerahkan. Siapa yang berkehendak? Alam. Alam mana yang berkehendak? Alam ini. Melalui apa yang berkehendak? Melalui tetumbuhan. Sehingga di rumah dibuatkanlah kenong atau kul-kul yang dari rasa yang telah menyentuh bumi, yaitu deling yang telah menyentuh bumi. Artinya rasa yang numpuk-numpuk atau pangkalnya pohon bambu tadi. Sehingga ia diminta untuk selalu eling, waspodo. Apakah perlu? Perlu. Karena gambuhne rasa nyoto lan katon itu harus ada. Sehingga pohon bambu itu perlu ada di pekarangan rumah kita. Agar kita senantiasa eling, deling, waskito, membabar rasa tali rasa, mengerti akan kahanan dan situasi yang gumelar ini. Rasa kecerdasan sebagaikan seorang Krishna dalam membawa kembang Wijaya Kusumo, Wijaya. Kenapa Raden Wijaya mempunyai nama Wijaya? Wahyu turunnya peradaban setelah mencapai kejayaan digambarkan hanya sekali dipakai untuk kejayaan, karena harus segera memutar keadaan ini, mengawiti keadaan ini. Dihadapkan dengan pusaka cakra, artinya berputar. Cakra itu harus berputar, harus merubah keadaan ini akan menjadi lebih baik lagi. Jadi mongso ini harus segera dirubah, sebagaimana Sang Krishna membawa cakranya untuk diputar kembali ke alam kawitan, membawa kamulyan Kusumo Wicitro yang namanya Wijaya Kusumo. Makanya Trahwilwatikta dikatakan sebagai putra Wijaya. Kawijayan awalmunya kawitan. Kawijayan yang tadi dibabarkan dalam ilmu kanuruhan. Sifat deling ini selalu ada dalam telengi pikir, yang selalu digraito dengan hatinya. Artinya mengalami satu kejadian-kejadian ini, banyak bicara dengan telengi hati, telengi rasa, agar kita bisa membabar pengetahuan jiwa yang seperti Krishna, bagaimana menemukan rahasia-rahasia dalam perang Mahabharata Joyo Binangun. Perang Mahabharata itu perang melawan sifat-sifat angkara. Untuk apa? Joyo Binangun membangun jiwa linuweh kembali untuk menata kehidupan ini. Pendowo digambarkan batin, Kurawa digambarkan lahirnya. Gitu. Makanya sebenarnya Pendowo Limo itu tercerahkan dalam diri pribadi yang kasifatkan diri, mengerti tentang diri pribadi. Disitulah sebenarnya ilmu Krishna itu ada dalam angan-angan, ada dalam jiwa-jiwa untuk selalu peka terhadap kehidupan yang sekarang gumelar, untuk mengerti roh sak durunge winara. Itu dengan proses apa? Kesadaran jiwa. Kalau alam seperti ini yang terus berputar dengan alam kematerialistisan, kemudian merubah sifat, ini kan sudah mengerti dengan kehidupan yang akan datang, sehingga cakra perlu diputar
untuk kembali membabar suasana kawitan, karena kehidupan ini tidak bisa dipisahkan antara kekuatan batin Sang Krishna sendiri yang menjadi suri toladan dalam skenario besar dalam perang Mahabharata untuk selalu mengelabui siasat-siasat Sangkuni dalam cerita-ceritanya. Makanya para pujangga atau para empu dulu membuat keris yang harus sengklatkan, artinya disatukan, karena dalam keris itu digambarkan ilmu pengetahuan yang pada saat membabar ilmu Saptawarga, para putra-putra pinilih tadi dibabar ilmunya, energinya alam semesta raya disuwun sesuai dengan materi-materi yang dibuat pusaka itu, kemudian digabungkan ke dalam satu bilah. Karena sik menungso sik nggawa rasa lali. Karena kalau sudah masuk ke energi keris itu, sehingga pusaka itu akan menjadi aji ning diri, bagaikan sukma dengan raganya. Ya, lo atau tangguhnya itu merupakan ilmunya, pamor merupakan silambaran dalam dharmanya, kan gitu. Lingga yoninya digambarkan dengan apa namanya, peksinya atau api yang ada di pegangan makaranya ini. Kemudian ada gonjonya, kasifat pribadi lahirnya, itu adalah bara api semangat Sang Krishna sendiri. Itu yang dimaturkan. Semoga teman-teman belajar untuk menyadari dalam kehidupan yang semakin bergemuruh untuk kembali membawa keseimbangan alam. Ya, pada pertemuan yang dulu yang pertama kali saya kesini, saya lupa ini, pengen mendengar dari perspektif panjenengan terkait dengan yang lagi semua orang bicarakan adalah tentang menanti-nanti kedatangan Satrio Piningit. Nah, gitu Ki. Saya pengen tahu panjenengan kupas agak detail terkait dengan Satrio Piningit itu apa sih? Ya, karena dalam kehidupan realita, dari manakah sebenarnya simbol Satrio Piningit itu? Dalam kehidupan sastra sepuh dulu digambarkan kudu dipingit kala masa atau keadaan yang semakin tidak sesuai dengan kehendak dari para sepuh dulu. Digambarkan hidup itu telah dipercaturkan sehingga Pandawa Lima harus terbuang, harus tidak boleh konangan, tidak boleh ketahuan selama 13 tahun. Artinya ia dipingit. Kalau sampai konangan harus mengawali lagi, bahwa sebenarnya jiwa-jiwa manusia pinilih yang sekarang tersembunyikan, satrio-satrio piningit yang setiap daerah itu ada, karena ilmu itu dibabar sesuai dengan dimana ia di tempat tinggalkan. Satrio Paningit yang telah sadar, ia mengerti tentang kekuatan kinoroyektinya, adalah jiwa suci, bahwa dia merupakan salah satu Padma Buana, tempat singgahnya alam switonya leluhur kita yang ada dalam kekuatan batin kita. Disitulah sebenarnya kita telah mengenal diri pribadi Sang Satrio Paningit. Ya, jiwa-jiwa kita yang sadar akan keadaan ini. Kita harus membawa satu dharma bakti atau olah budi pekerti untuk membawa keseimbangan sang hidup tadi. Nah, Satrio Piningit itu telah terlahirkan sesuai dengan jabatannya masing-masing. Punya peran sendiri-sendiri. Peran sendiri-sendiri. Sehingga mereka digambarkan seperti rantai. Ada istilah itu rancang kencono. Rancang kencono itu adalah bentuk tepung gelangnya rantai. Jadi seorang Satrio Paningit itu akan membentuk satu hubungan yang saling kuat, saling erat, sehingga terbentuklah suatu lingkaran atau keadaan atau masa yang diciptakan untuk mencapai keseimbangan tepung gelangnya tanah Jawa. Itu Satrio Paningit akan dilahirkan sesuai dengan ilmunya masing-masing. Maka seorang Satrio Paningit akan sadar di mana ia ditugaskan oleh leluhurnya, oleh Sang Yang Widinya
oleh Gusti Kang Maha Urip sendiri untuk membabar suasana itu akan hidup mengisi waktunya, mengisi ruang dan waktunya, akan sadar menjadi satrio-satrio yang nanti akan menjemput keadaan yang akan datang. Berarti dia ada di dunia politik, ada di dunia pendidikan, ada di dunia seni, ada yang ditugasi sowan ke leluhur di mana-mana, begitu kan? Iya, di sana nanti akan bertemu, dia akan sambung bahwa setiap ilmu itu kebenarannya ada di benarnya kebesaran dan nyata dari bukti otentik teori itu ada. Luar biasa. Saat nanti bertemu, disitulah ya akan sambung rasa. Ibaratnya ngumpulnya balung sing pisah itu. Jadi mereka sekarang digodok di kawah Condro di Muko. Artinya di kehidupan yang serba seperti ini dia akan tahan banting, akan hidup, akan mampu bertahan untuk mengisi membabar kehidupannya agar dia menjadi deling, menjadi eling, menjadi tangguh yang welahan bagaikan si Krishna kan yang tumbuh untuk membabar suasana keadaan di zaman yang akan datang. Semoga semua terlaksana sebagai jamrut katulistiwa atau sebagai pelangi Nuswantara, berwarna-warna indahnya akan membawa suasana menjadi tentram, damai, sejahtera dan bahagia. Terakhir, yakin nggak Kinarto bahwa suatu saat nanti kita akan punya seorang pemimpin negarawan yang berjiwa satrio piningit untuk mengangkat atau menjadikan Indonesia ini sebagai mercusuar dunia? Karena dalam kehidupan masa akan mengalami ada masa jenuh di mana-mana, di rumah tangga, di sosial masyarakat, apalagi negara dan negara dunia. Alam pasti akan memberikan satu kekuatan yang besar. Pada saat mengalami masa hampir jenuh, pasti akan ada satrio paningit sebagai pemimpin negara yang satu. Sudah terlintis oleh masa-masa sekarang, tapi nanti pada saat masa kepuncak yang akan mengasami masa jenuh dalam satu sistem yang susah, hanya satu, seorang satrio piningit itu ditugaskan untuk menegakkan hukum. Karena kewibawaan sebuah negara besar itu sangat tergantung oleh kewibawaan dari tegaknya hukum. Dalam setiap peradaban di masa perkembangan ini, yang ditanting adalah tegaknya hukum. Dia tidak harus presiden berarti? Tidak harus presiden. Tidak harus presiden. Tidak ada presiden. Bisa jadi dia tinggal ada di KPK. Iya, gitu, ada di Menteri Pertahanan. Iya, oke. Nah, itu luar biasa. Terima kasih banyak pencerahannya.